Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat Sabat, agama yang bersinar. Renungan pagi kita hari ini, Sabat 8 April 2023 dengan judul Teladan Para Nabi Menguatkan Saya. Ayat inti terdapat di dalam Yakobus 5 ayat 10 dan 11. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kembali saya memberikan 3 poin penting untuk kita renungkan. Poin yang pertama, orang-orang Kristen yang menyatakan kesabaran dan kegembiraan di bawah kehilangan dan penderitaan yang menemui kematian sendiri dapat melaksanakan pekerjaan Injil lebih baik. Kita baca akan kutipannya. Orang-orang Kristen yang menyatakan kesabaran dan kegembiraan di bawah kehilangan dan penderitaan yang menemui kematian sendiri dengan damai dan ketenangan iman yang tidak diragukan dapat melaksanakan untuk Injil lebih daripada yang dapat dijalankan oleh kehidupan yang berkepanjangan dari pekerjaan yang setia. Sering apabila hamba Allah ditarik dari pekerjaan yang aktif, perlindungan rahasia disediakan oleh Allah yang mana pandangan kita yang terbatas menyesalkannya. Adalah untuk menyelesaikan pekerjaan yang sebaliknya tidak akan pernah dapat diselesaikan. Alfa dan Omega, Jilid 7 halaman 392. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dengan kata lain bahwa seringkali murid-murid Allah, nabi-nabinya harus mengalami aniaya, derita, bahkan kehilangan nyawa mereka. Tetapi justru dengan kehilangan nyawa ini, pekerjaan Injil akan terus maju. Nah, inilah kadang-kadang rencana Tuhan bagi pekerjaannya. Dengan kata lain bahwa hilang 1, tumbuh 1000. Mati karena martir akan memperluas pekerjaan Allah. Mungkin kita akan merasa kasihan ya, dia meninggal karena memberitakan Injil, karena mempertahankan kebenaran. Tetapi sesungguhnya Tuhan izinkan hal ini terjadi untuk pekerjaan Injil yang lebih baik. Dan betapa sejarah membuktikan ketika pengorbanan para tokoh-tokoh ini, para syuhada, para nabi, para rasul-rasul ini akhirnya membawa pekerjaan Injil jauh lebih dahsyat, jauh lebih luas. Kita merasakannya hari ini. Poin yang kedua, bukan bebas dari ujian, tetapi di tengah-tengahnya adalah tabiat Kristen diperkembang. Bukan bebas dari ujian, tetapi di tengah-tengahnya adalah tabiat Kristen diperkembang. Diserang oleh penolakan dan pertentangan, memimpin pengikut-pengikut Kristus kepada penjagaan yang lebih besar dan doa yang lebih sungguh-sungguh kepada penolong yang berkuasa. Ujian keras yang diderita oleh rahmat Allah memperkembang kesabaran, kewaspadaan, ketabahan, dan percaya yang dalam dan kekal kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjalankan tugas, kemudian tantangan makin berat, sejatinya akan memperkembang sikap kita, tabiat kita, ya. Apakah kita ini menjadi orang-orang yang waspada, tabah, sabar, dapat dipercaya, orang-orang yang ulet, orang-orang yang sungguh-sungguh, dan orang-orang yang tekun? Nah, inilah sebabnya ujian itu sejatinya membentuk kita. Jadi justru jangan menghindar dari tantangan. Masuklah di dalam tantangan itu. Ujian itu benar akan memperkembang kita kalau kita ada di dalamnya. Kalau kita menghindari ujian, bagaimana kita tahu akan level kehidupan kita? Apakah sudah naik atau masih level anak-anak? Inilah yang dialami oleh para rasul, murid-murid, nabi-nabi, para tokoh-tokoh iman. Mereka mengalami banyak hal, kesulitan hidup, tantangan, bahkan kematian. Tetapi iman mereka berbicara kepada kita bagaimana pekerjaan Tuhan makin luas. Bagaimana
Tuhan menyanggupkan mereka dan menolong mereka. Poin yang ketiga adalah kemenangan iman Kristen yang menyanggupkan pengikutnya untuk menderita dan menjadi kuat, memenangkan mahkota kemuliaan. Seluruh tulisan pagi ini diambil dari Alfa dan Omega jilid 7, halaman 394-395. Adalah kemenangan iman Kristen yang menyanggupkan pengikutnya untuk menderita dan menjadi kuat, untuk berserah dan dengan demikian untuk mengalahkan, untuk dibunuh sepanjang hari dan kini hidup untuk menanggung salib, dan dengan demikian kemenangan mahkota kemuliaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh satu pernyataan yang dahsyat. Orang-orang yang menang akan memiliki mahkota kemuliaan. Namun sejatinya mereka akan mengalami hal-hal yang sulit, menderita, mengalami kehidupan-kehidupan yang dipojokkan, ditekan, bahkan mungkin dipenjara, difitnah, dibunuh. Tetapi iman inilah yang akan menjadi kunci ketika mereka tetap setia, mereka tetap dekat dengan Allah, mereka mengalami kemenangan, mereka malah menjadi kuat, dan mereka memperoleh mahkota kemuliaan. 3 poin utama kita hari ini adalah yang pertama, orang-orang Kristen yang menyatakan kesabaran dan kegembiraan di bawah kehilangan dan penderitaan, yang menemui kematian sendiri, dapat melaksanakan pekerjaan Injil lebih baik. Yang kedua, bukan bebas dari ujian, tetapi di tengah-tengahnya adalah tabiat Kristen diperkembang. Dan yang ketiga, adalah kemenangan iman Kristen yang menyanggupkan pengikutnya untuk menderita dan menjadi kuat, memenangkan mahkota kemuliaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, barang siapa menang, ia akan memperoleh mahkota kemuliaan itu, mahkota kehidupan, yaitu kehidupan kekal. Merekalah orang-orang yang tetap setia, tetap teguh, dan tetap di dalam Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat rahmat dan kebaikan Tuhan. Firman yang begitu indah menguatkan kami, memberikan contoh keteladanan dari para rasul-rasul, nabi-nabi, umat-umat Tuhan yang telah menderita karena kebenaran. Biarlah ini menguatkan kami untuk kami tetap hidup di dalam Tuhan, setia, dan menjalankan kebenaran dan pekerjaan Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, selamat Sabat, selamat beribadah, agama yang bersinar. Tuhan memberkati kita.